Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, NIM 19591048, kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya yang tenggelam karena banjir besar. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kakak akan mendongeng kepada kalian tentang cerita kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang tenggelam karena banjir besar. Oke? Oke. Nah, jadi Nabi Nuh itu namanya Abdul Ghaffar. Nah, kenapa dia dinamakan Nabi Nuh? Pada suatu ketika dia melihat seekor anjing yang lewat. Namun anjing tersebut bermata 4. Kemudian Nabi Nuh berkata, cek bang, is jelek nih ya anjing itu, cek. Nah, dia berkata begitu. Kemudian Nabi Nuh menyesali perkataannya. Kemudian dia terus menangis. Kemudian saat dia menyesali perkataannya tersebut, dia tidak henti-hentinya menangis. Nah, itulah sebab dia dinamakan Nuh, yang artinya menangis. Jadi, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Salah satunya di kawasan Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, jadi di kawasan sungai tersebut itu ada nama raja yang bernama Darmasil. Nah, siapa raja tersebut? Jadi, raja itu merupakan raja yang pertama kali memeras dan meminum arak. Kemudian raja tersebut juga bermain judi. Kemudian raja tersebut pertama kali memakai pakaian yang dilapisi emas. Nah, raja-raja tersebut tidak menyembah Allah. Beliau menyembah berhala. Ada yang tahu berhala itu apa sih? Apa? Patung. Nah, berhala itu patung, menyembah patung ya. Baik itu berupa patung yang pokoknya patungnya aneh-aneh gitu bentuknya. Nah, kemudian pada suatu ketika itu Nabi Nuh berkata agar supaya mereka itu berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak mau. Mereka menolak ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah. Sesungguhnya ya Allah, katanya, jangan biarkan orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Jika mereka tinggal di bumi, maka sesungguhnya mereka akan menyesatkan orang-orang muslimin, katanya. Kemudian Allah mengabulkan doa dari Nabi Nuh. Kemudian Allah mendatangkan musibah atau bencana yang berupa kekeringan, kemudian kemandulan dari kaum perempuan, sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Nah, pada saat datang bencana tersebut, orang-orang mulai berkunjung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka meminta cara supaya bencana tersebut berhenti. Nah, kemudian Nabi Nuh mengisyaratkan supaya mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dilakukan mereka? Mereka bersikukuh tidak mau. Mereka tetap ingin menyembah berhala. Kemudian Nabi Nuh berdoa lagi kepada Allah. Sesungguhnya ya Allah, katanya, orang-orang kafir ini tidak mau mengikuti ajakanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu terdiri dari 3 lantai. Panjangnya saja 200 meter. Kemudian lebarnya itu kalau tidak salah, lebarnya 70 meter dan tingginya 50 meter. Bayangkan betapa besarnya kapal tersebut. Kemudian pada saat pembuatan kapal itu kaum kafir tidak tinggal diam. Mereka mengejek Nabi Nuh, katanya, untuk apa katanya membangun kapal sebesar itu, katanya. Maka Nabi Nuh juga dicaci maki oleh mereka. Kemudian pada suatu ketika itu datanglah hujan yang sangat besar. Nah, kemudian hujan tersebut menimbulkan banjir besar, banjir bandang, tsunami kalau sekarang ya. Kemudian Nabi Nuh mengajak pengikutnya
pengikutnya untuk naik ke kapal tersebut. Hewan-hewan juga naik ke kapal tersebut. Nah, mungkin di antara nabi-nabi yang ada, itu pengikut Nabi Nuh itu jumlahnya paling sedikit. Jumlahnya hanya kisaran 80 orang. Gitu. Kemudian pada saat kejadian tersebut ada anak Nabi Nuh, itu sedih sekali. Itu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk ikut ke kapalnya tersebut. Tapi anaknya tidak mau. Beliau memanggil anaknya tersebut, nama anaknya itu sebanyak 3 kali. Namun anaknya bersikukuh tidak mau ikut ke kapal Nabi Nuh. Beliau malah memilih untuk berlindung di bukit atau di gunung. Karena beliau ya sesuai dengan firman Allah, beliau yakin katanya. Beliau yakin bahwa jika beliau menaiki gunung, maka beliau akan selamat. Namun Nabi Nuh berkata, sesungguhnya hari ini tidak akan ada yang bisa mengelak lagi dari azab Allah SWT. Nah, sehingga pada saat itu semuanya itu rata, diratakan oleh banjir besar pada saat itu. Dan anaknya Nabi Nuh juga, karena beliau kafir begitu. Nah, kemudian waktu berlalu, itu kapal Nabi Nuh terus berjalan hingga berhenti di daratan. Nah, kemudian saat berhenti di daratan tersebut, Nabi Nuh dan beserta hewan ternak beserta pengikutnya turun dan mendirikan peradaban baru di sana. Oke, sekian cerita dari kakak. Semoga bisa dipahami ya. Paham? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.